Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 27. Melanjutkan cerita sebelumnya. Oke, bagus sekali. Tan Yun berkata, pergilah, segera temui Sekte Master, beritahu Sekte Master tentang masalah ini, selama kamu bisa mengatakannya dengan baik, sesepuh akan menengahi untukmu. Qin Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Penatua Agung, meskipun kita dapat yakin bahwa Penatua ketiga adalah pembunuhnya, bagaimanapun juga aku tidak memiliki bukti langsung. Mata Tan Yun berkedip dan berkata, kamu sangat bodoh, sekarang biarkan aku menghapusmu, ingatanmu mencarinya ketika Tuan ke-12 meninggal malam itu. Saat itu, kamu akan mengatakan bahwa ingatanmu telah dihapus oleh orang lain, tetapi kamu hanya ingat bahwa tetua ketiga memintamu untuk menemukan Tuan Muda 12 malam itu. Kamu bahkan dapat bersumpah bahwa jika kamu berbohong dan membunuhmu di tempat, selama kamu bersumpah, Master Sekte akan mempercayaimu, dan kemudian kamu dapat berbicara tentang tujuan pembunuhan tetua ketiga, dan itu akan masuk akal. Apakah kamu mengerti? Setelah mendengar ini, Qin Feng menganggukkan kepalanya dengan serius, Penatua Agung, Anda sangat teliti dalam pertimbangan Anda. Oke, aku akan melakukan apa yang kamu katakan, dan meminta Penatua Agung untuk membantu bawahannya menghapus ingatan Tuan Muda ke-12 malam itu. Oke, Tan Yun tersenyum dan menghapus ingatannya tentang malam itu. Tan Yun tidak khawatir, Qin Feng akan dibunuh setelah bersumpah, karena pada saat itu dia mengendalikannya dengan menggunakan mata Dewa Hongmengnya, jadi dalam kesadarannya, itu adalah Tuan Muda ke-12 yang diperintahkan oleh tetua ketiga untuk dia temukan. Dengan cara ini, dia tidak bohong, jadi dia tidak akan mati karena sumpah. Nyonya, Anda tetap di sini, Diakon Qin dan saya bisa pergi. Setelah Tan Yun memberitahu Yu Yunxi, dia dan Qin Feng meninggalkan Gunung Kunsen. Yu Yunxi melangkah keluar dari aula, berhenti untuk melihat sosok berambut putih menghilang saat matahari terbenam. Memikirkan hari-hari ini, setiap kali dia memanggil sebagai istrinya, matanya yang indah menunjukkan kebahagiaan. Meskipun dia tahu bahwa ini pura-pura, dia masih merasakan kegembiraan dari lubuk hatinya. Keesokan harinya, pada siang hari, fakta bahwa Tetua Agung dari pintu dalam menemukan kepala Tuan Muda ke-16 dan Tuan Muda ke-12 menyebar ke seluruh gerbang dalam. Di antara 50 miliar murid, beberapa orang berpikir bahwa pembunuhnya adalah Tetua ketiga, yang lain berpikir bahwa Tetua ketiga disalahkan. Pada saat ini, Tan Yun dan Qin Feng tidak langsung pergi ke aula wedding, tetapi pertama kali tiba di kuil kehidupan dan menemukan Xiang Yu yang lebih tua. Setelah Tan Yun mendiskusikan masalah ini dengan Xiang Yu juga menentukan bahwa tetua ketiga adalah pembunuhnya. Oleh karena itu, Xiang Yu membawa Tan Yun dan Qin Feng ke aula Pucasu. Bawahan Cheng Kun, bawahan Qin Feng, mengetuk tuan. Tan Yun dan Qin Feng berlutut di depan Fu Chashu, yang tampak kuyu. Bangun, Fu Chashu menghela nafas, Cheng Kun, bagaimana penyelidikan si pembunuh? Master Sekte, Cheng Kun memenuhi harapan. Dia tidak hanya menemukan sisa-sisa Tuan Muda ke-16 dan Tuan Muda ke-12, tetapi pembunuhnya juga mengetahuinya. Kata Xiang Yu. Benarkah? Fu Chashu tiba-tiba berdiri, menatap Tan Yun, dan mendesak, apakah yang dikatakan Penatua Siang itu benar? Kembali ke tuannya, apa yang Penatua Siang katakan itu benar? Tan Yun berkata dengan hormat. Bangun dan bicara. Fu Chashu meminta Tan Yun dan dua lainnya untuk berdiri dan berkata dengan tidak sabar, cepat beritahu tuan ini, siapa pembunuhnya? Tan Yun pura-pura ragu untuk berbicara. Jangan takut, katakan, kata Fu Chashu. Itu rajanya. Tan Yun membungkuk sedikit dan berkata, menurut penyelidikan yang kuat, pembunuh Tuan Muda ke-16 adalah Han Cheng Xuan, tetua ketiga dari pintu dalam, dan Tuan Muda 12 di belakang layar. Tuan Muda 12 selalu menginginkan Tuan Muda ke-16. Ketika dia meninggal, dia memerintahkan tetua ketiga untuk membunuh Tuan Muda ke-16. Kemudian,
Tetua ketiga dengan sengaja menyembunyikan kepala Tuan Muda ke-16 di Gunung Jubao. Dengan cara ini, jika seseorang mencurigai bahwa dia adalah pembunuhnya, dia akan dengan sengaja membiarkannya dibunuh. Kepala Tuan Muda ditanam di kuil Jubaoshan, untuk mencegah dia digigit kembali oleh Tuan Muda 12. Han Chengxuan pasti akan berkata, jika dia seorang pembunuh, bagaimana dia bisa sebodoh itu menyembunyikan kepalanya di gunung sucinya. Han Chengxuan pantas mendapatkan 10.000 kematian atas kejahatannya, sungguh licik. Mendengar ini, Fu Chashu gemetar karena marah, dan meraung pada Tan Yun, maksudmu kedua putraku saling membunuh. Jika tidak ada bukti, berdasarkan kata-katamu, penguasa ini juga akan mengeksekusimu. Tan Yun tiba-tiba berlutut, berpura-pura gemetar, Master Sekte menenangkan diri dan memintamu untuk mendengarkan bawahanmu sampai selesai. Kamu akan mengerti apakah itu benar atau tidak. Mengatakan, Fu Chashu hampir meraung. Bawahan patuh. Tan Yun berkata, kembali ke penguasa, Diakon Qin telah menyaksikan di masa lalu bahwa tetua ketiga akan mencuri sejumlah besar properti dari istana Jubao dan mentransfernya ke Tuan 12. Tuan Muda 12 pasti telah disihir oleh Han Chengxuan sebelum setuju untuk mentransfer kekayaan sekte tersebut. Ketika tetua ketiga mengetahui bahwa bawahannya akan mempertaruhkan kematiannya untuk melaporkan perbuatan jahatnya kepadamu. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, dia diinterupsi oleh Fu Chashu dengan tajam, cukup, omong kosong. Kiwer adalah anak dari Master Sekte ini, Master Sekte ini tidak pernah percaya bahwa dia adalah orang seperti itu. Cheng Kun, kamu menemukan pembunuhnya asal-asalan, berani memfitnah anakku, sekte ini terutama mati. Saat ini Fu Chashu benar-benar marah. Wajah Tan Yun panik, tapi sebenarnya dia tidak khawatir. Transmisi suara berkata, Qin Feng, saatnya Anda tampil. Ingat, jika Anda tidak tampil baik, Anda dan saya harus mati. Jika Anda tampil baik, kita tidak hanya akan mati, mungkin akan ada manfaat besar. Penatua Agung, jangan khawatir, kamu mengajari bawahanmu, mereka akan mengingatnya. Qin Feng segera berteriak setelah transmisi suara, Master Sekte menahan amarahnya. Kata-kata Tetua Agung itu benar, dan bawahan dapat menggunakan kepala mereka sebagai jaminan. Ada bukti dari bawahan, tolong lihat. Qin Feng berlutut di tanah, melepaskan kekuatan leluhur, memadatkan gambar memori. Terlihat dari gambar bahwa Han Chengxuan membawa Fu Chaqiu ke istana Jubao, dan kemudian Fu Chaqiu dengan panik mengumpulkan batu leluhur terbaik di dalamnya. Melihat ini, Fu Chashu patah hati. Dia tidak pernah membayangkan bahwa apa yang dikatakan Tan Yun benar, bahwa putranya yang sangat berharga akan mencuri batu leluhur untuk murid pintu dalam dan luar. Apa yang membuat Fu Chashu lebih marah adalah gambar ingatannya berubah, tetapi setelah melihat, Fu Chaqiu meraung pada Han Chengxuan, Tuan Muda ini harus membunuh Fu Chahen. Tuan Muda 12, jangan cemas. Han Chengxuan berkata dengan mata muram, kamu harus menunggu waktu untuk membunuh Tuan 16. Ketika waktunya tepat, bawahanmu akan membunuhnya secara tidak sadar. Melihat ini, Fu Chashu sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Dia percaya pada kata-kata Tan Yun dan tidak lagi percaya itu salah. Tan Yun melihat perubahan ekspresi Fu Chashu di matanya, dan transmisi suara berkata, penampilan Qin Feng bagus, hal berikutnya adalah hal yang paling penting, itu tergantung padamu. Jangan khawatir, bawahan mengerti. Setelah Qin Feng mentransmisikan suara, dia memandang Fu Chashu dan mengeluarkan air mata. Sekte Master, pada malam Tuan Muda 12 terbunuh, tetua ketiga yang meminta bawahannya untuk memanggil Tuan Muda 12. Keluar dari mansion, bawahannya tidak bersalah, dan mereka tidak mengenal tetua ketiga, telah membunuh Tuan Muda ke-12. Tetua ketiga hanya memberitahu bawahannya bahwa ada sesuatu yang penting bagi Tuan Muda ke-12 untuk pergi ke Gunung Jubao. Jika bawahan tahu bahwa tetua ketiga ingin membunuh Tuan Muda ke-12, bahkan jika aku mati, aku akan memberitahu Tuan Muda 12. Bawahan bersumpah bahwa itu memang tetua ketiga, biarkan Tuan Muda ke-12 yang dipanggil oleh bawahan, jika bawahan berbohong, mati di tempat. Mendengar Qin Feng bersumpah, dan masih aman dan sehat, Fu Chashu sangat marah sehingga sehelai rambut hitam di dahinya memutih dengan cepat. Di dalam hatinya, betapapun tak tertahankannya kedua putranya, mereka selalu adalah anaknya sendiri, tetapi kedua putranya mati di tangan Han Chengxuan.
Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia menahan amarahnya, menatap Qin Feng di tanah, dan berkata dengan suara yang dalam, Han Cheng Xuan, benda sialan ini membunuhku Hener, raja ini percaya, di belakang layar adalah Kiwer, raja ini juga percaya. Tapi kenapa dia membunuhku Kiwer? Qin Feng menggigit kulit kepalanya dan berkata, kembali ke Master Sekte, itu pasti Tuan Muda ke-12 yang khawatir dia dan Han Cheng Xuan diam-diam telah menelan harta dari Aula Harta Karun, jadi Tuan Muda meminta tetua ketiga untuk menggantikannya. Dia kambing hitam, tetua ketiga membunuh Tuan Muda ke-16. Masalah Tuan mengancam Tuan Muda 12, dan akhirnya kontradiksi meningkat. Mengetahui bahwa itu adalah kematian cepat atau lambat, tetua ketiga berurusan dengan Tuan Muda 12. Mendengar ini, Fu Chashu sangat marah hingga matanya merah, dan dia berteriak pada Tan Yun, Cheng Kun, beritahu Tuan ini di mana makam Han Cheng Xuan berada. Tuan ini akan menggalinya dan membuat tulangnya patah. Mendengar Fu Chashu mengatakan ini, Tan Yun tahu bahwa dia percaya apa yang dia dan Qin Feng katakan, dan bahwa pembunuhnya adalah Han Cheng Xuan. Akhirnya, Tan Yun akhirnya lega. Apa yang akan kamu lakukan? Setelah menghela nafas lega, Tan Yun berpura-pura sangat sedih dan marah dan berkata, kembali ke Master Sekte, mungkin itu adalah kehendak Tuhan, atau mungkin bawahan tahu bahwa Han Cheng Xuan tidak boleh mati. Jadi ketika bawahan membunuhnya, tidak meninggalkan dia tulang-tulangnya. Sudah biarkan dia mati tanpa seluruh tubuh, berubah menjadi abu. Mendengar bahwa Han Cheng Xuan telah dibunuh oleh Tan Yun dengan cara ini, kemarahan Fu Chashu sedikit berkurang. Master Sekte, beberapa bawahan tidak tahu apakah harus mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Tan Yun berkata dengan hormat. Kalian berdua bangun. Kalian adalah pahlawan yang menemukan pembunuhnya. Fu Chashu meminta Tan Yun untuk berdiri dan menatap Tan Yun dan berkata, silakan. Itu rajanya. Tan Yun dengan hormat berkata, menurut bawahannya, dia mengklaim bahwa tetua ketiga Han Cheng Xuan membunuh dua Tuan Muda, apalagi Tuan Muda ke-12 yang membunuh Tuan ke-16. Kedua Tuan Muda itu adalah putra kesayanganmu dari yang berdaulat. Jika masalah ini menyebar, itu akan melukai wajahmu. Selain itu, menurut bawahan bahwa kedua Tuan Muda itu benar, mereka berdua dihasut oleh Han Cheng Xuan. Kata-kata Tan Yun sangat kaya dalam memahami pikiran Su. Fu Chashu memandang Tan Yun dan berkata, aku sangat puas dengan pekerjaanmu. Tuan mengatakan bahwa jika kamu dapat menemukan seorang pembunuh, kamu akan memberimu hadiah. Tuan mengatakan apa yang kamu inginkan. Kekayaan, kultivasi, atau yang lainnya. Tan Yun dengan hormat berkata, adalah tugas bawahan untuk membebaskan ketua sekte, dan bawahan tidak berani mengambil pujian. Melihat penampilan Tan Yun yang tidak angkuh atau rendah hati, Fu Chashu semakin menyukainya. Master Sekte ini memerintahkanmu untuk mengatakannya. Terima kasih, Master Sekte. Tan Yun dengan hormat berkata, kembali ke Master Sekte. Kali ini bawahannya dan istrinya Fang Yuan pergi ke wilayah Laut Iblis dan diserang oleh binatang laut yang kuat dan akhirnya melarikan diri. Tapi istriku, beberapa ingatan hilang. Setelah banyak penyelidikan, bawahanku mendengar bahwa keponakanmu, pangeran dari dinasti leluhur Dongsu, mendapatkan 3 tetes cairan leluhur yang mengingat jiwa 300 tahun yang lalu. Tolong bawahan, Tuan bisa membantu bawahan. Fu Chashu berkata, masalah ini, ketua sekte ini akan membantumu. Tunggu kabar, ketua sekte ini akan mengirim seseorang untuk meminta setetes untukmu. Ada hadiah lain yang kamu inginkan. Tan Yun dengan hormat berkata, kembali ke Master Sekte, bawahannya menginginkan api es dan api bermutu tinggi. Suzerain ini memilikinya. Fu Chashu membalik tangan kanannya, dan 2 kotak berukuran saku muncul di tangannya. Kotak pertama berisi atribut api dari api surgawi tingkat Suci Tao. Di kotak kedua, ada atribut es Wanyan Zun, dan juga Suci Tao terbaik. Berikan padamu. Mendengar ini, mata Tan Yun menunjukkan kegembiraan dari lubuk hatinya. Anda harus tahu bahwa Tao Suci berada di atas Kaisar Tao. Dan di atas langkah Suci Tao, adalah langkah leluhur Tao. Terima kasih atas atributmu. Tan Yun pura-pura berterima kasih. Apakah kamu tahu mengapa Master Sekte ini memberimu barang yang begitu berharga? Kata Fu Chashu. Setelah Tan Yun menerima kedua kotak itu, dia menundukkan kepalanya dan berkata, bawahannya membosankan, tolong beri tahu aku.
Fu Chashu memandang Tan Yun, tatapannya bertepuk tangan, kamu adalah orang yang benar, dan pintu dalam diserahkan kepadamu, tuan ini dapat yakin. Ingat bahwa murid dalam adalah kekuatan baru klan kita, kamu harus menjaga mereka semua. Terkadang saatnya membunuh atau membunuh, dengan gaya pintu depan. Tan Yun dengan hormat berkata, bawahan mematuhi perintah. Yah, kamu bisa mundur, Master Sekte ini lelah. Fu Chashu memikirkan kematian kedua putranya, matanya menjadi gelap. Bawahan pensiun, kata Tan Yun, mengedipkan mata pada Qin Feng, dan melangkah keluar dari aula bersama. Begitu dia meninggalkan Wending Hall, Qin Feng tidak bisa menahannya lagi, kakinya gemetar dan jatuh ke tanah. Takut. Qin Feng awalnya berpikir bahwa dia sangat buruk dan buruk hari ini, dan tidak pernah ingin mengikuti penampilan Tan Yun sendiri, tetapi tuannya tidak menyalahkan dirinya sendiri. Tan Yun meraih Qin Feng, berubah menjadi sinar, dan menghilang ke langit. Keesokan harinya, Chen Xi, Tan Yun dan Qin Feng kembali ke gerbang dalam Kun Sensan. Di kuil Kun, Qin Feng tiba-tiba berlutut di depan Tan Yun, dan bersujud, terima kasih atas bantuan Anda. Jika bukan karena Anda, bawahan Anda pasti tidak akan dapat meninggalkan Wending Hall hidup kali ini. Oke, bangun. Tan Yun memintanya untuk berdiri dan berkata, menjadi orang baik di masa depan, kamu bisa mundur. Bawahan pensiun. Setelah Qin Feng pergi, Tan Yun menutup pintu istana dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tan Yun, apa yang terjadi? Aku melihat kamu bahagia. Yu Yunxi tersenyum ringan, sangat penasaran. Akibatnya, Tan Yun akan mendapatkan 2 api suci Tao terbaik, dan Fu Chashu setuju untuk meminta setetes cairan leluhur yang mengingat jiwa dari pangeran leluhur Dongsu, dan memberi tahu Yu Yunxi. Setelah Yu Yunxi mengetahuinya, dia juga senang untuk Tan Yun. Tan Yun mengesampingkan senyumnya, menatap Yu Yunxi, matanya tegas dan berkata, Yunxi, aku masih ingin berbuat salah padamu. Aku akan tinggal di Sekte Dongsu selama lebih dari 3 bulan. Saat itu, kita akan membawa Subing dan yang lainnya dan meninggalkan tempat ini bersama-sama. Ya, ada sentuhan kerinduan di mata indah Yu Yunxi, aku juga sedikit rindu rumah. Apakah kamu mau? Yu Yunxi memang memiliki beberapa pemikiran, tetapi dia ingin lebih untuk kembali ke dinasti leluhur Shizu dan bertanya kepada guru dan kakek apakah ibunya adalah manusia atau iblis. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Dalam 3 hari, seluruh Dongsu Shenzong tahu bahwa tetua ketiga yang membunuh kedua tuan muda itu. Reputasi, Cheng Kun, penatua sekte dalam agung, yang berhasil mendeteksi pembunuhnya, dapat dikatakan sedang berjalan lancar di Dongsu Shenzong. Dalam 3 hari, kepala Fu Chahen dan Fu Chaqiu telah dikuburkan, dan sekarang Dongsu Shenzong telah memulihkan perdamaian kembali. Akankah Tan Yun menenangkan Dongsu Shenzong? Tidak, tentu saja tidak. Pada saat yang sama, Dongsu Shenhu. Di bangunan kuno di tepi danau, Shen Subing berbicara dengan para gadis setelah memasang penghalang kedap suara. Para wanita mendengar dari para murid perempuan yang menjaga bangunan kuno bahwa hanya dalam 3 bulan, Fu Chashu memiliki 2 putra yang meninggal. Gadis-gadis itu memikirkan adegan Fu Chahen dan Fu Chaqiu yang ingin menodai diri mereka lebih dari sekali, dan ketika mereka berpikir bahwa mereka dibunuh oleh Tan Yun, mereka cukup lega. Kakak Shen. Saat ini, Ouyang Qianqian menatap Shen Subing, matanya yang indah menunjukkan kekhawatiran yang mendalam, aku sangat mengkhawatirkan Tan Yun. Shen Subing mengambil tangan batu giok Ouyang Qianqian dan berkata dengan tegas, kamu harus memiliki kepercayaan pada tunanganmu. Karena dia berkata ingin membawa kita pergi, dia pasti bisa melakukannya. Ya, Ouyang Qianqian mengangguk berat, aku percaya padanya. Dalam sekejap mata, lebih dari sebulan telah berlalu, dan 2 bulan tersisa sampai hari ketika Shen Subing berpura-pura menyetujui pernikahan Fu Chashu. Sekta Dongsu, Kuil Kunsen. Apa yang membawamu kemari? Di aula, Tan Yun menyaksikan Xiang Yu melangkah ke aula dan buru-buru menyapanya. Setelah Xiang Yu tersenyum, dia menghela nafas dan berkata, Cheng Kun, Tuan meminta lelaki tua itu untuk datang dan memberitahumu bahwa hanya ada 1 tetes cairan leluhur yang mengingat jiwa yang ditinggalkan oleh pangeran leluhur Dongsu. Yang mulia tidak bisa memberikannya padamu. Mendengar ini, Tan Yun menunjukkan rasa kehilangan di matanya, dan berkata,
tidak apa-apa bagi bawahannya untuk menemukan jalan di masa depan. Ya, Xiang Yu mengangguk, lalu menepuk bahu Tan Yun. Akhir-akhir ini, seluruh pintu dalam berada di bawah kendalimu, dan gaya pintu telah diperbaiki dengan baik. Bekerja keras. Di masa depan, Dongsu Shenzong akan memiliki tempat di mana kamu dapat menggunakan dia. Orang tua itu masih ada yang harus dilakukan, jadi ayo pergi dulu. Tan Yun dengan hormat berkata, bawahan mengantarmu. Setelah Tan Yun mengirim Xiang Yu pergi, saat dia kembali ke Kuil Kun, wajahnya berubah muram. Tan Yun, apa yang akan kamu lakukan? Yu Yunxi bertanya.